Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmiwati Putri, mahasiswi program MARS di Universitas Respati Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan paparan mengenai profil pelayanan instansi gawat darurat di rumah sakit kami. Instansi gawat darurat atau IGD merupakan ujung tombak pelayanan rumah sakit. IGD adalah unit pelayanan yang memberikan penanganan pertama kepada pasien dengan kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat bisa seperti mengancam nyawa, fungsi organ, serta dapat menimbulkan kecacatan apabila pasien tidak segera ditangani. Pelayanan dari IGD diselenggarakan selama 24 jam penuh, 7 hari dalam seminggu, tanpa mengenal hari libur. Hal ini menunjukkan bahwa IGD selalu siap melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan, baik dalam situasi darurat medis maupun dalam kondisi bencana. Tujuan utama dari pelayanan IGD adalah memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan terpadu. Salah satu program penting dalam pelayanan IGD adalah triase. Triase merupakan penilaian awal untuk menentukan tingkat kegawat daruratan pasien. Pasien akan diklasifikasikan berdasarkan prioritas penanganan, mulai dari kondisi yang sangat gawat yang memerlukan tindakan segera hingga kondisi yang relatif stabil. Dengan sistem triase ini, pelayanan dapat diberikan secara adil dan efektif sesuai kebutuhan medis pasien. Pelayanan IGD terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahapan pertama adalah penerimaan dan penilaian awal pasien. Saat pasien sampai di IGD, petugas kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal seperti pemeriksaan kesadaran, pernafasan, sirkulasi, dan tanda-tanda vital lainnya. Pada tahap ini, keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Tahapan kedua adalah pelayanan medis kegawat daruratan. Pelayanan ini diberikan oleh tim medis yang terdiri dari dokter jaga, perawat yang terlatih, serta tenaga medis lainnya yang memiliki kompetensi di bidang kegawat daruratan. Tim IGD bekerja secara profesional dan responsif dan menangani berbagai kondisi, seperti kondisi trauma akibat kecelakaan, serangan jantung, stroke, gangguan pernapasan, perdarahan hebat, keracunan, hingga kondisi penurunan kesadaran. Pelayanan di IGD tidak hanya terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mencakup dari tindakan penunjang dan diagnosis serta terapeutik, seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, pemberian obat-obatan emergensi, serta tindakan stabilisasi pasien. Di IGD juga didukung oleh pelayanan penunjang rumah sakit selama 24 jam, seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. Dan dukungan ini sangat penting agar proses diagnosis dan terapi dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Setelah pasien mendapatkan penanganan awal di IGD, akan dilakukan tindak lanjut pelayanan. Pasien dapat dipulangkan apabila kondisi stabil, atau dapat dirawat inap di ruang perawatan, atau dapat juga dirujuk ke rumah sakit apabila pasien memerlukan pelayanan yang lebih spesifik dan dapat dipindahkan ke ruang pelayanan intensif sesuai indikasi medis. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa instansi gawat darurat adalah jantung dari pelayanan rumah sakit. Kecepatan, ketepatan, profesionalisme, serta empati adalah menjadi kunci utama keberhasilan dari instansi gawat darurat. Dengan pelayanan IGD yang berkualitas, rumah sakit dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan derajat kesehatan pasien. Demikian paparan mengenai profil pelayanan IGD rumah sakit kami yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai peran strategis IGD dalam sistem pelayanan kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.